Oke, kali ini kita bakal bahas satu manuver yang cukup mengejutkan dari GAC Aion. Merek yang selama ini kita kenal fokus banget sama mobil listrik murni, ternyata punya rencana yang beda banget buat Indonesia. Jadi, berita besarnya tuh gini. GAC Aion, yang brandnya udah lekat banget sama mobil listrik, secara resmi bakal jualan mobil bensin konvensional. Nggak cuma itu, mereka juga bakal bawa mobil plug-in hybrid. Tahu kan yang punya mesin bensin tapi juga ada motor listriknya dan bisa dicolok? Ini langkah yang gede banget. Nah, pertanyaannya kan, kenapa? Kenapa brand mobil listrik tulen tiba-tiba mau jualan mobil bensin? Yuk kita coba kupas tuntas manuver baru GAC Aion ini dan apa sih sebenarnya yang mau mereka sampaikan ke pasar otomotif kita. Dan ini bukan rumor loh. CEO GAC Indonesia, Andri Chiu, udah ngasih konfirmasi langsung. Perhatiin deh, logo mereka nanti bukan GAC Aion lagi, tapi cukup GAC. Ini tuh kode keras, sinyal kalau mereka nggak akan main di mobil listrik doang. Portofolio mereka bakal jauh lebih luas. Terus apa sih yang bikin mereka ngambil keputusan sebesar ini? Jawabannya, simple banget, tapi juga powerful. Data. Pak Andri, Chiu ngomongnya to the point banget. Ya, emang betul, dunia lagi heboh soal elektrifikasi. Tapi kalau kita lihat data penjualan di Indonesia, wah ceritanya beda jauh. Nah, lihat deh perbandingannya. Jomplang banget kan? Pasar buat mobil bensin konvensional atau kita sebut aja ICE itu masih kayak raksasa. Sementara segmen mobil listrik ya masih kecil banget porsinya di Indonesia. Jadi, intinya apa? GAC ini realistis, mereka nggak mau cuma main di kolam yang kecil meskipun itu kolam masa depan. Mereka mau langsung nyebur dan bersaing di kolam yang paling besar saat ini. Oke, jadi bukan cuma soal mesin aja nih, GAC juga ngasih kode keras kalau mereka bakal masuk ke salah satu segmen yang paling berdarah-darah dan paling laku di Indonesia. Apa itu? Ya, MPV. Udah ada bisik-bisik soal MPV premium baru dari mereka, dan pasar otomotif kita langsung heboh, nebak-nebak, apa ini bakal jadi penantang serius buat pemain lama? Kalau kita intip portofolio global mereka, ada satu nama yang langsung kelihatan menonjol, GAC E9. Ini MPV premium, dan yang menarik, dia itu plug-in hybrid. Coba deh kita jejerin GAC E9 ini sama, katakanlah Toyota Alphard atau BYD Denza D9. Kelihatan banget kan posisinya, dia ini disiapin buat head-to-head di kelas MPV premium buat keluarga. Dan ternyata ini bukan cuma soal S9 aja. GAC baru-baru ini kayak ngebuka gudang senjata mereka, nunjukin semua amunisi masa depan yang mereka punya. Jadi kita bisa ngintip, apa lagi sih yang bakal mereka bawa ke sini? Di Beijing Auto Show 2024 kemarin, GAC bener-bener gila-gilaan. Mereka nggak nanggung. Langsung launching 5 model baru sekaligus dalam satu pameran. Bayangin, 5! Dan modelnya tuh macam-macam banget. Ada SUV, ada sedan, ada MPV lagi. Bahkan sampai ada mobil yang gayanya kayak Jeep. Ini nunjukin kalau pilihan mereka tuh banyak banget. Tapi, ya mereka juga nggak asal lempar produk. GAC bilang mereka masih terus riset pasar. Terutama buat model-model PHEV-nya. Mereka mau mastiin produk yang dibawa itu benar-benar pas sama selera dan kebutuhan orang Indonesia. Oke, jadi setelah kita lihat semua ini, pertanyaannya sekarang adalah, buat kita sebagai konsumen, sebagai calon pembeli mobil, apa artinya semua ini? Yang paling jelas, pilihan kita jadi makin banyak. Nggak cuma pilihan mobil listrik, tapi juga bensin dan hybrid. Artinya apa? Persaingan bakal makin ketat. GAC bakal ada di mana-mana, bukan cuma di segmen EV. Dan biasanya, kalau persaingan ketat, yang untung ya konsumen. Langkah GAC ini jelas bakal mengubah peta permainan otomotif di Indonesia. Kita sebagai konsumen bakal disuguhin lebih banyak pilihan lagi dari sebelumnya. Nah, pertanyaan gantungnya sekarang, dengan banjirnya model-model baru ini, kita bakal milih yang mana? Ini yang bakal seru banget buat kita pantau bareng-bareng.